Halo teman-teman, jadi kita akan mewawancarai salah satu warga di Yogyakarta. Pertanyaan pertama, untuk masnya namanya siapa ya? Namanya Mas Hadi. Ya, Oke. Jadi pertanyaan pertama, aku mau nanyain, kalau di daerah sini menggunakan bahasa apa ya? bahasa Jawa. Jawanya kan ada Jawa Ngoko, Jawa Halus, Jawa Kromo Inggil. Jawa Ngoko, Jawa Halus, dan Kromo Linggi. Oke. Terdapat 3 tingkatan bahasa Jawa. Yang pertama, bahasa Jawa Ngoko. Ngoko merupakan jenis bahasa yang tingkatannya paling rendah. Bahasa Jawa Ngoko sering dianggap sebagai bentuk komunikasi yang paling sederhana dan kurang sopan. Yang kedua, bahasa Jawa Madya. Bahasa Jawa Madya berada di tingkatan kedua atau menengah antara Ngoko dan Krama. Madya merupakan bahasa Jawa yang sering digunakan dalam berbagai konteks, baik bersifat formal maupun informal. Yang ketiga, bahasa Jawa Krama. Krama berada pada tingkatan bahasa Jawa yang paling tinggi dan dianggap paling sopan. Bahasa Jawa Krama umumnya dipakai dalam situasi formal dan digunakan oleh kelompok yang dihormati atau memiliki status yang tinggi. Dan masuk ke pertanyaan kedua, kalau boleh tahu peralatan hidup atau teknologi apa yang masih digunakan sampai sekarang? Yang tradisional. Sepeda motor zaman dulu masih ada sampai sekarang. Sepeda motor Astrea ada. Kemudian ada juga beca termasuk Kalau kan. misalnya alat-alat masaknya masih pakai yang tradisional atau udah kompor yang itu? Kalau alat masaknya udah modern semua. Kalau yang zaman dulu udah nggak ada kalau daerah Kalau kayak saya. bangunan-bangunan itu masih ada yang tradisional? Kalau itu di beberapa titik kalau yang tradisional, contohnya di Kota Gede, terus di Keraton kan masih zaman dahulu kan. Kalau di daerah saya kan saya daerah Sleman, itu bangunannya udah rata-rata udah modern semua. Udah nggak ada yang zaman dulu. Mungkin kalau yang masih sampai sekarang itu masjid Patonegoro namanya. Peralatan rumah tangga tradisional seperti lesung dan alu untuk menggiling beras, kuali dari tanah liat untuk memasak, dan tampah untuk meniriskan beras masih digunakan di beberapa daerah pedesaan. Kendaraan tradisional seperti becak dan andong masih dapat ditemukan di beberapa kota di Jawa Tengah. Namun, sebagian besar penduduk menggunakan kendaraan bermotor seperti mobil dan motor. Pertanyaan ketiga, mayoritas agama-agama apa yang ada di sini? Mayoritas agamanya Islam. Ada juga yang Kristen, Hindu ada. Jadi bermacam-macam juga. Cuma mayoritasnya Islam. Daerah yang Hindu itu kira-kira di mana ya banyak? Daerah yang Hindu itu di daerah Kota Gede. Mayoritas masyarakat suku Jawa beragama Islam. Selain itu juga terdapat masyarakat menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Diketahui bahwa masyarakat Jawa juga percaya terhadap keberadaan arwah ataupun roh leluhur dan makhluk halus. Kalau boleh tahu kesenian apa aja yang ada di daerah ini? Untuk kesenian ya tradisional itu pencak silat ada, terus jatilan, jaipong masih ada. Oh Nendi, Kalau dari alat musiknya yang benar-benar kelihatan banget tuh sampai sekarang apa ya? alat musik itu angklung yang masih eksis. Kemudian bonang itu masih. Kemudian masih ada beberapa. Karapan sapi merupakan tradisi balap sapi dari Madura. Sapi-sapi ini akan dipasangkan untuk dikaitkan dengan kereta, kemudian dipacu untuk lomba adu cepat melawan pasangan sapi lain. Tradisi karapan sapi ini menarik perhatian dunia internasional loh. Bahkan banyak wisatawan mancanegara berkunjung ke Pulau Garam untuk menyaksikan acara ini. Kebo-keboan merupakan ritual adat suku Osing di Banyuwangi. Ritual ini berisi penampilan dari masyarakat yang kesurupan seperti kerbau.
Upacara ini dilakukan sebagai rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Di masyarakat Jawa Timur, perkembangan ilmu pengetahuan tercermin dalam berbagai bidang aspek kehidupan sehari-hari. Pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan di Jawa Timur terus mengalami kemajuan yang signifikan. Universitas terkemuka seperti Universitas Airlangga, Institut Teknologi 10 November, dan Universitas Brawijaya telah menjadi salah satu pusat riset dan inovasi dalam berbagai bidang akademik. Sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat Jawa adalah sistem kekerabatan bilateral. Kekerabatan bilateral adalah kekerabatan yang menghubungkan antara pihak ayah ataupun pihak ibu. Kekerabatan ini biasa disebut juga dengan kekerabatan parental. Dalam susunan kekerabatan bilateral, semua kerabat baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu termasuk ke dalam lingkungan kerabat seseorang. Perekonomian Jawa Timur masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 31%, diikuti oleh perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 19,13%, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 10,76%, serta konstruksi sebesar 8,79%. Mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, sehingga membuat Jawa Timur menjadi provinsi pengekspor hasil pertanian terbesar di Indonesia. Cukup sekian pertanyaan dari kami. Makasih ya Mas. Setelah mengetahui 7 unsur budaya, khususnya di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, kami menyadari bahwa kekayaan budaya membawa dampak positif bagi kehidupan seperti munculnya rasa toleransi dalam masyarakat, memiliki rasa bangga kepada budaya tanah air, serta menjaga budaya itu agar tetap lestari, merupakan salah satu cara terbaik dalam menyikapi budaya. Melestarikan budaya menjadi sesuatu yang penting dalam menjaga suatu bangsa, karena budaya merupakan identitas dari suatu bangsa. Terima kasih sudah menonton guys. Dadah.